Kisah Aditya, si pemuda kaya yang sederhana. Episode 49. Aditya yang telah selesai berbicara dengan ayahnya lewat panggilan telepon. Ia pun langsung menghubungi Niko. Terdengar saat itu, setelah panggilan tersambung, Aditya pun berkata, "Halo Nik." "Ya halo juga Dit. Ada apa nih?" sahut Niko. Lalu terdengar lagi, Aditya berkata, "Gini Nik, besok pagi, kamu temui papaku di rumah, untuk tanda tangani kontrak kerja sama. Sekalian, tolong kamu tanyain, berapa kebutuhan daging di restoran, untuk 1 hari. Habis itu, kamu langsung kirimin daftar kebutuhannya. Soalnya, waktunya udah mepet banget." "Oke bos, perintah siap dilaksanakan," sahut Niko, lalu kembali berkata, "Tapi ngomong-ngomong, kapan kamu mau ngantarin bahan untuk kebutuhan di restoran ayah kamu?" Mendengar ucapan Niko, Aditya pun berkata, "Besok malam Nik. Jadi, lusa pagi tuh, aku sama Pak Kasman udah sampai di restoran." "Maksud kamu juga mau ikut ngantarin barangnya ya? Tumben banget nih, kamu mau keluar dari sarang," ucap Niko. Setelah itu terdengar, Aditya berkata, "Iya Nik, sekalian mau ngecek kondisi restoran milik papa," ucap Aditya, lalu kembali berkata, "Oh ya Nik, nanti selesai nurunin keperluan restoran milik ayahku, baru aku sama Pak Kasman nurunin keperluan di restoran Winata 4 ya. Soalnya, ada sebagian yang bakalan dimuat sama Pak Kasman. Karena kemungkinan muatan truk yang lain pasti bakalan penuh. Kamu atur ajalah," sahut Niko, lalu kembali berkata, "Oh ya Dit, kemarin ada temanku yang nelpon. Orang tuanya punya kebun anggur, dan kebun itu mau dijual." "Berapa luas lahannya?" ucap Aditya. "Kalau luas lahannya saya enggak tahu. Tapi, yang ditanami anggur, kurang lebih ada 1/2 hektar. Kamu mau beli enggak? Kok mau dijual sini? Padahal, itu aset besar loh." "Memangnya, udah umur berapa tahun pohon anggurnya?" sahut Aditya. Setelah itu terdengar, Niko kembali berkata, "Kalau usia tanamannya sih, saya kurang tahu pasti Dit. Tapi alasannya mau ngejual tanah itu, karena udah 4 tahun lebih, anggurnya enggak pernah mau berbuah. Tapi sebelumnya pernah berbuah enggak," ucap Aditya. Lalu terdengar lagi, Niko berkata, "Katanya sih enggak pernah," sahut Niko, lalu kembali berkata, "Gimana? Mau dibeli enggak? Kalau kamu mau, entar aku ACC sama orangnya. Lokasinya sih, enggak jauh dari desa Bukit Sejuk. Kira-kira 40-50 kilometer," ucap Niko. Mendengar ucapan Niko, Aditya pun kembali berkata, "Kok aku enggak pernah dengar ya, kalau ada kebun anggur di dekat sini. Itu dia masalahnya Dit. Kemarin, aku juga sempat nanya ke dia. Tapi katanya, benaran ada kebunnya," sahut Niko. "Ya udah, nanti kita cek dulu lokasinya. Jangan sampai beli kucing dalam karung," sahut Aditya. "Oke deh. Kebetulan kan, kamu mau ke kota. Jadi, nanti pulangnya bareng aku aja. Sekalian, aku mau liburan dulu di kebun," sahut Niko. Mendengar ucapan Niko, Aditya pun berkata, "Kalau mau liburan, sana ke Bali, bukannya di kebun. Enakan juga di situ Dit," sahut Niko. "Ya suka-suka kamulah," sahut Aditya, lalu kembali berkata, "Kalau gitu, udah dulu ya Nik. Dan jangan lupa, daftar kebutuhan daging di restorannya papaku," ucap Aditya. "Yups, besok aku kirimin," sahut Niko, lalu menutup panggilan tersebut. Singkat cerita, hari pun telah berganti. Terlihat pagi itu, Niko sedang mengemudikan mobil Lamborghini, yang akan segera dijual oleh Aditya, menuju ke rumah Tuan Winata, untuk menandatangani kontrak kerja sama. Tak berapa lama kemudian, mobil yang dikendarai Niko pun telah sampai di depan pintu gerbang rumah milik Tuan Winata. Terlihat pula saat itu, seorang security datang menghampiri Niko. "Maaf, ini Pak Niko ya?" ucap si security. "Iya Pak, saya Niko," sahut Niko.
Setelah itu terdengar lagi, si security berkata, "Oh ya, silakan masuk Pak. Anda sudah ditunggu," ucap si security, dan langsung membukakan pintu gerbang tersebut. Setelah itu terlihat, Nico pun langsung menjalankan mobilnya, melewati pintu gerbang tersebut. Setelah memarkirkan mobilnya di depan garasi, Nico pun langsung keluar dari mobil tersebut. Terlihat saat itu, pandangan mata Nico tertuju pada sebuah mobil sport yang terparkir di antara mobil-mobil mewah yang ada di garasi milik Tuan Winata. Ternyata masih ada mobilnya. Sepertinya mereka sedang menunggu pulangnya pemilik mobil itu, gumam Nico, lalu melangkah memasuki rumah mewah tersebut. Lalu, setelah sampai di ruang tamu, terdengar Nico berkata, "Pagi Om." "Pagi Tante." "Oh pagi juga nak Nico, silakan duduk," sahut Tuan Winata, lalu kembali berkata, "Ternyata, pengusaha muda udah datang." "Ah Om nih bisa aja," sahut Nico. "Lah, kenyataannya memang seperti itu kan," ucap Tuan Winata, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Pasti orang tua kamu bangga dengan pencapaianmu saat ini. Coba saja, Aditya bisa seperti kamu." Mendengar ucapan itu, Nico pun berkata, "Kalau dibandingkan dengan Aditya, saya tidak ada apa-apanya Om." "Tidak ada apa-apanya gimana? Lihat aja kamu sekarang. Semua media sedang panas-panasnya membahas tentang kamu. Dan Aditya, di mana dia? Malah menghilang tanpa jejak. Dikasih hidup nyaman, malah pilih jadi petani." Mendengar ucapan itu, Ibu Aditya pun berkata, "Pak, Mama udah pernah bilang kan, jangan pernah bandingkan Aditya dengan orang lain. Atau Papa mau, Mama juga keluar dari rumah ini." "Tuh kan, dibelain lagi," ucap Tuan Winata. Mendengar ucapan itu, Nico pun bergumam, "Gimana ekspresinya orang tua Aditya ya, kalau tahu pemilik semua bisnis itu adalah Aditya." Setelah itu terdengar, Nico berkata, "Waduh Om, kalau kayak gini, kapan mau tanda tangannya?" "Oh ya sampai lupa," sahut Tuan Winata, lalu kembali berkata, "Ini semua surat kontraknya. Silakan kamu tanda tangani." Mendengar ucapan itu, Nico pun langsung membaca isi dari kontrak kerjasama tersebut. Setelah selesai membaca lembar demi lembar, ia pun langsung menandatangani surat kontrak itu. "Ini Om, semua sudah saya tanda tangani," ucap Nico. Setelah itu terdengar, Tuan Winata berkata, "Terima kasih nak Nico, karena sudah mau menjadi partner bisnis saya." "Ya sama-sama Om," sahut Nico. Setelah itu terdengar lagi, Tuan Winata berkata, "Om salut sama kamu. Di usia kamu yang masih sangat muda, kamu sudah menggemparkan dunia bisnis. Coba saja, Aditya bisa berpikir sepintar kamu, mungkin saat ini, dia tidak akan hidup susah." Mendengar ucapan itu, Nico pun berkata, "Memang Om, kalau orang yang tidak mengetahui cara berpikir Aditya, mereka pasti bilang bahwa Aditya itu bodoh atau apalah. Tapi sebenarnya, Aditya menyimpan banyak planning di otaknya, yang saya sendiri tidak tahu. Lagian, kenapa Om bisa bilang, kalau sekarang ini, Aditya sedang hidup susah?" Mendengar ucapan Nico, Tuan Winata pun kembali berkata, "Om bisa bilang seperti itu, karena buktinya, sampai sekarang, dia tidak pernah terlihat. Pasti karena dia malu, makanya tidak berani untuk pulang." Waduh gengs, gimana jadinya ya? Kalau Tuan Winata sampai tahu, Nico adalah anak buahnya Aditya, pasti pada penasaran kan? Oke ya gengs, kita kembali ke topik utama. Setelah itu terdengar lagi, Tuan Winata berkata, "Udahlah nak Nico, kita jangan membahas Aditya, nanti mamanya ngambek lagi," ucap Tuan Winata, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Oh ya, kalau boleh tahu, strategi bisnis seperti apa yang kamu pakai? Sampai-sampai, di usia kamu yang masih seumur jagung, kamu sudah sesukses ini. Dan satu hal lagi, kenapa semua usaha milik kamu namai dengan nama Winata?"
Mendengar ucapan itu, Niko pun bergumam. Mampus deh, mau ngomong apa nih? Saya mana tahu, pola pikirnya si Adit. Kalau nama Winata sih aku tahu, itu diambil dari nama belakangnya si Adit. Tapi enggak mungkin juga, aku ngomong gitu, gumam Niko saat itu. Setelah itu terdengar lagi, Tuan Winata berkata. Loh, kok malah diam? Kamu enggak mau ya, bocorin dikit sama Om. Anu Om, bukannya gitu. Gimana ngomongnya ya, ucap Niko. Setelah itu terdengar lagi, Niko berkata. Kalau untuk nama Winata, itu terinspirasi dari Om sendiri. Tapi kalau untuk strategi bisnis, maaf Om. Saya tidak bisa menjawabnya, ucap Niko. Setelah itu terlihat, Tuan Winata ingin kembali berkata. Namun tiba-tiba terdengar, handphone milik Niko berdering. Tanda ada panggilan masuk. Maaf Om, saya terima telepon dulu, ucap Niko. Ya silakan, sahut Tuan Winata. Setelah itu Niko pun, langsung menerima panggilan tersebut. Halo Jo, ada apa nih? Ucap Niko, pada si penelpon, yang diketahui bernama Johan. Setelah itu terdengar, Johan berkata. Gimana Nick? Lo jadi ambil perkebunan punya ortu enggak? Soalnya, ada pegawai kecamatan, yang mau patungan, untuk ngebeli tanah itu. Tapi, mereka maunya, setengahnya saja. Mendengar ucapan Johan, Niko pun berkata. Memangnya, berapa luas tanah yang mau dijual Jo? Semuanya yang di lokasi itu Nick. Kurang lebih, hampir 25 hektar. Hampir 25 hektar, dan semua benaran mau dijual, ucap Niko. Iya benaran Nick, sahut Johan, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Gimana, kalau bos lo, ngambil setengahnya aja, nanti setengahnya, dibagi sama pegawai kecamatan. Biar kalian enggak berat bayarnya. Mendengar ucapan itu, Niko pun berkata. Oke Jo gini aja. 3 atau 4 hari lagi, kita lihat sama-sama lokasinya. Jadi dan tidaknya, nanti temanku yang mutusin. Oke deh, gue tunggu ya, sahut Johan. Sementara Tuan Winata, yang mendengar percakapan itu, beliau pun bergumam. Mau beli lokasi lagi nih. Hampir 25 hektar lagi. Benar-benar hebat anak ini, gumam Tuan Winata. Lalu, setelah panggilan terputus, terdengar, Tuan Winata berkata, tadi siapa yang nelpon? Oh itu Om. Tadi tuh, teman yang nelpon. Katanya, mau ngejual tanahnya, sahut Niko. Oh gitu ya. Kalau boleh, Om bisa enggak, minta setengahnya. 25 hektar itu luas loh, ucap Tuan Winata. Setelah itu terlihat, Niko pun tersenyum, lalu berkata, lokasinya di luar kota Om. Waduh, Om kirain masih di dalam kota. Kalau di luar kota mah, enggak bisa dibangun restoran ataupun hotel, sahut Tuan Winata. Setelah itu terdengar lagi, Niko berkata, oh ya Om, maaf nih, sebenarnya, masih pengen ngobrol sama Om dan Tante. Tapi berhubung Niko lagi banyak kerjaan, sepertinya, Niko harus pamit nih Om. Oh ya, Om mengerti kok, sahut Tuan Winata. Kalau gitu, Niko jalan dulu ya Om. Nanti kapan-kapan, kita ngobrol lagi, ucap Niko, lalu berdiri dari tempat duduknya. Namun, baru beberapa langkah. Tiba-tiba terlihat, Niko menghentikan langkah kakinya. Oh ya Om, hampir lupa nih. Berapa keperluan daging harian, untuk tiap restoran milik Om? Biar kita bisa sediakan untuk Om, soalnya, waktunya udah terlalu mepet. Oh kalau itu, saya tanyakan pada Pak Hendrik dulu. Nanti listnya, Om SMS-in, sahut Tuan Winata. Singkat cerita, hari pun berganti lagi. Terlihat sore itu, Pak Kasman, dan beberapa karyawan di perkebunan milik Aditya, telah selesai memuat hasil panen, di greenhouse milik Juragan Risman, yang akan dibawa ke kota. Terdengar saat itu, Pak Kasman berkata, Mas Adit, masnya istirahat aja dulu. Entar aku bangunin kalau udah mau berangkat. Ya udah, kalau gitu, aku pulang duluan ya. Sekalian mau ngecek muatan di perkebunan, sahut Aditya.
Iya mas, ucap Pak Kasman singkat. Lalu, setelah beranjaknya Aditya, terdengar Juragan Risman berkata, Kasman, kalian gimana sih? Masa yang dimuat di sini hanya 1,5 truk doang. Sementara di kebunnya si Niko ada 15 truk, semuanya diisi penuh. Lagian tuh lihat, di greenhouse yang satunya masih banyak yang bisa dipanen. Mendengar ucapan itu, Pak Kasman pun bergumam, nih orang, benar-benar enggak ada rasa syukurnya. Padahal dulu kata warga desa, tiap 2 hari sekali, dia cuman bisa muat 1 mobil pick-up untuk dibawa ke kota. Ini 1 truk setengah, malah marah-marah, gumam Pak Kasman, lalu berkata, waduh, saya hanya ngikutin perintah dari Mas Adit saja juragan. Mas Adit nyuruhnya gitu doang. Lagian, truk saya memang sengaja enggak dimuat full. Karena entar malam, mau singgah ngambil daging di desa sebelah, sahut Pak Kasman. Setelah itu terdengar lagi, Juragan Risman berkata, udah buruan, suruh tuh si Leman sama teman-temannya, muatin lagi sayuran lain. Mendengar ucapan itu, Pak Kasman pun berkata, Leman, katanya Juragan Risman, panen lagi tuh, sayuran di greenhouse yang satunya. Mendengar ucapan Pak Kasman, spontan, Leman pun berkata, waduh, saya enggak berani juragan. Soalnya, Mas Adit nyuruhnya gitu doang. Setelah itu terdengar, Pak Kasman berkata, tuh kan, enggak ada yang berani, ucap Pak Kasman, lalu berkata, hati-hati loh juragan. Saya dengar dari warga desa, juragan pernah punya masalah sama Mas Adit. Dan Mas Adit, memang enggak pernah marah. Tapi, orang-orang yang seperti itu, jangan pernah dibikin marah, ucap Pak Kasman. Mendengar ucapan itu, Juragan Risman pun berkata, Kasman, Aditya tuh babunya si Niko. Jadi, saya enggak perlu takut kalau dia yang marah. Terserah juragan saja, yang penting, saya udah ngasih tahu sama juragan, sahut Pak Kasman. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Dan jarum jam pun telah menunjukkan pukul 9:30 malam. Terlihat saat itu, 17 mobil truk, yang sehari-hari memuat sayuran dan buah di perkebunan, telah dalam perjalanan menuju kota. Sementara Aditya, yang saat itu, duduk di samping Pak Kasman. Terdengar, Pak Kasman berkata, Mas Adit, kalau ngantuk, tidur aja dulu. Perjalanannya masih jauh, entar kalau sudah tiba, nanti aku bangunin. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, nanti juga kalau udah ngantuk, matanya bakalan ketutup dengan sendirinya, sahut Aditya. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya. Akhir kata, saya mewakili kedua admin channel ini, mohon undur diri, dari ruang dengar Anda. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.